Pertempuran di meja bisnis. Wira dan konspirasi besar. Wira menatap layar ponselnya, membaca balasan Windu dengan seksama. Aku sudah tahu semuanya. Kang. Kakang tidak usah mengutarakannya semua. Namun kali ini, aku ingin Kakang yang bertindak. Karena terus terang aku tak bisa melakukan apa-apa saat ini. Karena seseorang terdekat dari pengkhianat itu adalah orang kepercayaanku. Mata Wira menyipit. Pesan itu jelas. Windu sudah mengetahui siapa pengkhianatnya. Tetapi tidak bisa bertindak secara langsung. Ada sesuatu yang lebih besar bermain di balik semua ini. Menghela napas. Wira memasukkan ponselnya kembali ke dalam saku. Ia lalu berdiri. Tatapannya menyapu seluruh ruangan. Di antara keheningan yang mencekam, ia bisa merasakan kehadiran guntur bara di luar sana. Muridnya, pendekar dengan pedang hitam panjang legendaris. Meskipun hanya samar, Wira tahu bahwa aura guntur bara sudah berada di sekitar gedung ini, mengawasi, menunggu perintahnya. Tanpa ragu, Wira berjalan ke arah jendela. Dengan tenang, ia menyalakan flash lampu ponselnya, memberikan isyarat bagi muridnya. Itu adalah kode yang hanya dipahami oleh mereka berdua. Setelah itu, ia berbalik dan kembali menatap para pebisnis di ruangan. Kopi pahitnya masih mengepul di meja. Namun kini suasana terasa lebih dingin. Dengan suara yang mantap, ia berbicara. Siapa di antara kalian yang ingin bergabung untuk menghancurkan perusahaan RJ? Silakan berdiri. Beberapa orang saling berpandangan. Wira melanjutkan. Dan siapa yang ingin bergabung dengan perusahaan RJ, maju ke hadapanku. Keheningan terasa begitu panjang, seolah waktu berhenti sejenak. Atau kalian yang tidak ingin memilih keduanya, boleh keluar. Saat itulah, suara tawa keras terdengar. Hahaha, hei, anak muda, kau pikir kau siapa? Asteris 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 asteris. Ucap perwakilan RJ, yang kini telah menunjukkan wajah aslinya. Tatapan liciknya dipenuhi kebencian. Dan kini ia tidak lagi berpura-pura sebagai seorang negosiator. Hari ini, tidak ada yang boleh keluar dari sini hidup-hidup. Ancaman itu menggantung di udara. Namun Wira hanya tersenyum tipis. Kembali duduk dengan santai. Dan menyesap kopinya lagi. Keheningan itu kembali pecah ketika seorang pria yang sedari tadi diam berdiri dan melangkah mendekati Wira. Tuan, saya ingin bergabung dengan perusahaan RJ. Semua mata kini tertuju padanya. Pria itu melanjutkan. Suaranya penuh keyakinan. Karena saya sudah lama ingin bergabung dengan perusahaan itu. Bahkan hari ini, saya tidak boleh pulang ke keluarga sebelum saya bisa membawa perusahaan keluarga saya ke dalam RJ. Bahkan, jika saya gagal, saya akan terbuang dari keluarga saya. Wira menatapnya tajam. Jadi kau dari keluarga Sultan, Timur Tengah? Tanyanya. Sebuah nama besar. Salah satu keluarga pengusaha paling berpengaruh di kawasan itu. Wira pernah mendengar nama mereka dari Ki Surya, sahabat gurunya. Meskipun Ki Surya bukanlah guru langsung bagi Wira, ia pernah mengajarkan beberapa ilmu sakti kepadanya. Ya, Tuan, pria itu mengangguk mantap. Wira hanya tersenyum kecil. Dari 14 pebisnis elit di ruangan ini, 7 orang akhirnya memilih bergabung dengan perusahaan RJ. 6 orang lainnya memilih untuk keluar. Tidak ingin terlibat dalam perang ini. Namun ketika mereka bergerak menuju pintu, bodyguard pengkhianat itu menghalangi jalan mereka. Dan 1 orang terakhir,
Seorang pengusaha bertubuh tinggi besar justru berdiri dan menyatakan perang terhadap perusahaan RJ. Ketegangan di dalam ruangan kini mencapai puncaknya. Wira tahu, ini bukan lagi sekadar negosiasi bisnis. Ini adalah perang. Pertempuran di balik meja bisnis ruangan itu kini dipenuhi ketegangan yang mencekik. Semua mata terpaku pada kartu hitam yang kini tergeletak di tengah meja. Lambang RJ bertatahkan emas di tengahnya berpendar, terkena sorot lampu ruangan. Sebuah simbol kekuasaan yang selama ini hanya menjadi legenda bagi banyak pebisnis. Namun sebelum siapapun sempat berbicara, wis, wush, perang. 7 sosok berbaju hitam menerobos masuk melalui jendela kaca yang hancur berantakan. Guntur Bara, murid utama Wira, memimpin pasukan bayangan itu. Mereka mendarat dengan anggun. Tubuh mereka dipenuhi aura mengerikan. Setiap dari mereka membawa pedang di punggung, melambangkan kesiapan mereka untuk menebas siapa saja yang berani mengkhianati tuannya. Aditya tersentak. Tubuhnya sedikit bergeser ke belakang. Namun sebelum ia bisa bereaksi lebih jauh, salah satu dari murid Guntur Bara berdiri tepat di depannya. Tatapan murid itu tajam, penuh kesungguhan. Dia siap mengorbankan nyawanya demi melindungi Aditya. Dari gerakan mereka yang presisi, jelas bahwa mereka bukan sekadar pengawal biasa. Mereka adalah prajurit terlatih. Setiap langkah mereka adalah tarian kematian yang sudah diasah selama bertahun-tahun. Keheningan yang mematikan. Wira masih duduk di kursinya, memejamkan mata sejenak. Tangan kanannya terulur ke meja, menyentuh kartu hitam itu dengan ujung jarinya. Aku beri kalian satu kesempatan terakhir. Suara Wira tenang. Tetapi di balik ketenangan itu ada ancaman yang lebih mengerikan daripada kemarahan yang meledak-ledak. Ia mengangkat kartu itu, lalu menjepitnya di antara dua jarinya sebelum melemparkannya ke udara. Swish, swish, kartu itu berputar dengan kecepatan tinggi, berkilauan di bawah cahaya lampu. Mata keluarga Syam melebar. Mereka tahu apa arti kartu itu. Itu bukan sekadar simbol. Itu adalah deklarasi perang. Pertempuran dimulai tiba-tiba. 2. Salah satu bodyguard keluarga Syam menarik pistolnya dan menembakkannya ke arah Wira. Namun sebelum peluru itu bisa mencapai targetnya, celang, Guntur Bara bergerak dengan kecepatan kilat. Pedangnya keluar dari sarung dan menangkis peluru itu dengan mudah. Percikan api muncul di udara. Lalu semuanya meledak dalam aksi tanpa ampun. Murid-murid Guntur Bara langsung melesat ke depan, memburu para pengkhianat. Salah satu dari mereka melompat ke udara, membalik tubuhnya, lalu menendang seorang bodyguard hingga terpental ke dinding. Bruh, tubuh itu menghantam dinding dan jatuh tanpa bergerak. Di sisi lain, seorang murid lain mengerahkan pedangnya, menebas senjata tajam yang dihunuskan kepadanya. Kring, kerang, bunyi benturan pedang memenuhi ruangan. Salah satu pengkhianat dari keluarga Syam mencoba kabur, tetapi sebelum ia bisa mencapai pintu, Wira bergerak. Dalam sekejap mata, ia sudah berdiri di depan pria itu, membatasi jalannya. Mata pria itu membelalak ketakutan. Kekau, manusia atau iblis? Suaranya bergetar. Wira hanya tersenyum tipis. Lalu, tangan Wira bergerak. Dalam satu gerakan cepat, ia menghantam dada pria itu dengan telapak tangannya. Pria itu terhempas ke belakang. Tubuhnya menabrak meja besar hingga pecah berkeping-keping. Ia muntah darah, lalu ambruk di lantai, tak sadarkan diri.
Akhir dari permainan. Dalam waktu kurang dari 5 menit, semua pengkhianat tumbang. Sebagian tidak bisa lagi bergerak. Sebagian terbaring dengan tubuh gemetar. Dan sebagian lagi terjebak dalam ketakutan. Karena mereka tahu tidak ada tempat lagi untuk lari. Wira berdiri tegap. Matanya menyapu seluruh ruangan. Keluarga Sultan. Kalian masih ingin bergabung? Tanyanya. Mereka mengangguk cepat. Wajah mereka penuh rasa hormat. Aditya, yang selama ini menyaksikan dalam diam, hanya bisa menarik napas panjang. Ia sudah tahu betapa berbahayanya Wira. Tetapi ini pertama kalinya ia melihat murid-murid Guntur Bara bergerak dalam formasi penuh. Ini bukan sekadar perang bisnis. Gumamnya. Ini adalah pertempuran antara kekuatan sejati.